Ini 5 tahun konsisten kami awasi. Contoh yang saya lihat misalnya ya, ini kami dapat surat dari Menko Maritim dan Investasi tanggal 30 Januari ini KPPU mesti ada sikap terhadap bagaimana monopoli di aftur misalnya. Contoh adalah apa? Target RPJMN tentang jaringan gas rumah tangga 4 juta sambungan rumah yang ditargetkan oleh Pak Jokowi dalam RPJMN hari ini baru tercapai 800.000, di mana itu lebih hanya dimonopoli oleh PGN. Tindak Advokasi akan mengkaji kenapa ini tidak tercapai, padahal 5 tahun dalam RPJMN visi Presiden sudah ada skema, maksudnya ada KPPU. Kenapa KPPU-nya tidak berjalan? Nah, kita LPG 3 kilo yang ada sekarang ini 75 triliun per tahun, yaitu hanya dikaji kepada badan usaha PGN dalam hal ini anak perusahaan Pertamina, ya subholding gasnya. Sama itu yang kedua KPPU, tapi kerjasama pemerintah badan usaha ini belum sama sekali dilaksanakan. Tadi ya, yang selama ini kami perhatikan, ini 5 tahun konsisten kami awasi berdasarkan kerjasama KPPU dengan lembaga tadi Unpad tadi. Tadi sektor USDM. Contoh yang saya lihat misalnya ya, ini kami dapat surat dari Menko Maritim dan Investasi tanggal 30 Januari ini KPPU mesti ada sikap terhadap bagaimana monopoli di aftur misalnya. Ini kami akan bahas. Kami sudah memanggil para pihak, ya, termasuk Pertamina, badan usaha swasta, kemudian juga badan usaha niaga lainnya, termasuk juga misalnya kami undang itu adalah asosiasinya. Yang kedua, contoh adalah apa? Target RPJMN tentang jaringan gas rumah tangga 4 juta sambungan rumah yang ditargetkan oleh Pak Jokowi dalam RPJMN hari ini baru tercapai 800.000, di mana itu lebih hanya dimonopoli oleh PGN. Ini contohnya saja ya. Dan ini kita akan mengkaji, karena kita bisa ada kajian, kita ada deputi kajian dan advokasi akan mengkaji kenapa ini tidak tercapai, padahal 5 tahun dalam RPJMN visi Presiden sudah ada skema, maksudnya ada KPPU. Kenapa KPPU-nya tidak berjalan? Nah, kita akan lihat ini kenapa terjadi ini tidak berjalan. Karena apa? Ini dampaknya kalau tidak berjalan jaring gas, LPG 3 kilo yang ada sekarang ini 75 triliun per tahun. Kalau 10 tahun rata-rata berarti 750 triliun. Jadi kan di mana 70% itu impor, itu tak akan jalan. Uang itu akan habis saja. Padahal kalau gas ini menjadi substitusi daripada LPG. Nah, kita akan mengkaji dari sisi advokasi ataupun kajian kepada pemerintah, ya apa sebabnya ini terlambat. Karena selama 5 tahun ini tidak ada lagi menggunakan APBN. Dulu 5 tahun sebelumnya masih ada APBN. Sekarang full di dalam range-nya itu hanya dikaji kepada badan usaha PGN dalam hal ini anak perusahaan Pertamina, ya subholding gasnya. Sama itu yang kedua KPPU, tapi kerjasama pemerintah badan usaha ini belum sama sekali dilaksanakan sampai hari ini. Ini contohnya saja. Jadi ini akan kami lihat dari sikl tambang juga, dari upstreamnya, dari hulunya, midstreamnya bagaimana masalah smelter misalnya. Kemudian juga menyangkut listrik. Ya, kita kepengen bagaimana komitmen menuju energi terbarukan, membuka peluang usaha kepada bukan hanya kepada PLN, ya kepada swasta juga untuk kolaborasi sinergis untuk membuat harga listrik itu lebih murah dan lebih sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat.